Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riansyah dengan NPM 21151500036 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen Publik. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan mengambil judul besar Peran Sejarah dan Hubungan Akuntansi Manajemen Publik. Di sini ada pembagian dua tipe akuntansi. Yang pertama yaitu adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang bertugas mengolah data-data keuangan sehingga menjadi suatu laporan keuangan dari suatu unit usaha dengan cara-cara tertentu ditujukan kepada mereka yang berkepentingan sehingga dapat menilai sekaligus dapat mengambil keputusan akuntansi eksternal. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mempunyai tugas menyediakan informasi untuk pihak intern perusahaan manajemen berupa data keuangan yang bersifat historis maupun data-data taksiran yang bermanfaat untuk melakukan penilaian dan pembuat perencanaan serta pengawasan masa yang akan datang yang disebut akuntansi internal. Lalu selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi manajemen akuntansi atau yang diartikan dalam bahasa Inggris Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khususnya manajemen. Suatu proses adalah kegiatan aktivitas, pengumpulan collecting, pengukuran measuring, penyimpanan storing, analisis, pelaporan reporting, dan pengolahan managing. Tujuan sistem akuntansi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Kedua, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan penyesuaian. Ketiga, untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Lalu, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi memiliki dua sistem utama. Yang pertama, akuntansi manajemen. Yang pertama, satu, fokus internal, dan kedua, tidak mengikuti peraturan. Ketiga, informasi keuangan dan non-keuangan dapat bersifat subjektif. Keempat, penekanan pada masa akan datang. Kelima, evaluasi internal dan keputusan didasarkan atas informasi. Keenam, sangat luas dan multidisiplin. Lalu kita masuk ke akuntansi keuangan. 1. Fokus internal. 2. Mengikuti aturan tertentu. Ketiga, informasi keuangan yang bersifat objektif. Keempat, orientasi historis. Kelima, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan yang sangat rinci. Keenam, lebih spesifik. Lalu selanjutnya, perkembangan akuntansi manajemen. Dengan adanya perubahan lingkungan ekonomi, maka akuntansi manajemen tradisional tidak digunakan lagi. Dan beberapa perusahaan beralih dengan sistem akuntansi manajemen kontemporer yang mempresentasikan pembebanan biaya yang lebih rinci dan akurat melebihi biayanya. Faktor-faktor kunci dari perubahan ini adalah 1. Orientasi kepada pelanggan. 2. Perspektif lintas fungsional. Ketiga, persaingan global. Keempat, manajemen mutu total atau yang disingkat dengan TQM. Kelima, waktu sebagai unsur kompetitif. Keenam, kemajuan dalam teknologi informasi. Ketujuh, kemajuan lingkungan manufaktur. Kedelapan, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Kesembilan, manajemen berdasarkan aktivitas atau yang disebut dengan ABF. Oke, selanjutnya pembebanan biaya, penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Untuk mempelajari akuntansi manajemen dibutuhkan pemahaman akan arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya, pembebanan biaya, produk, jasa, dan objek lain dari kepentingan manajemen adalah salah satu tujuan prinsip sistem informasi akuntansi manajemen.
Sasarannya adalah meningkatkan keakuratan pembebanan informasi produksi berkualitas yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, lalu di sini ada biaya kos. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau masa datang bagi organisasi. Biaya oportunitas. Biaya oportunitas adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika alternatif dipilih dari beberapa alternatif. Contoh, sebuah perusahaan menginvestasikan 100.000 dolar dalam persediaan selama 1 tahun. Daripada menginvestasikan modal tersebut, maka investasi produktif yang memberikan tingkat pengembalian 12%, biaya opportunity dalam modal yang tertanam pada persediaan adalah 12.000 dibagi 12% kali 100.000 dolar, dan ini adalah bagian dari biaya penyimpanan persediaan. Selanjutnya, beban expenses. Beban adalah biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan biaya yang kadaluarsa. Lalu, objek biaya, cost object. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek aktivitas, dan sebagainya, di mana biaya diukur dan dibebankan. Lalu pembebanan biaya tidak langsung. Biaya yang tidak langsung tidak dapat ditelusuri ke objek biaya. Ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara biaya dan objek biaya, atau bahwa penelusuran secara ekonomi tidak layak. Oke. Baik, terima kasih. Sekianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.